Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi kita dengan Tuk Wan Channel. Mencerdaskan, mendengar, cerdas, dan paham. Hari ini saudara sekalian, para pendengar yang saya hormati, khususnya di Provinsi Riau, Tuk Wan Channel menayangkan suatu diskusi yang sangat menarik, yang sengaja kita undang pakar kita yang cukup berkompeten dan memiliki kualitas yang cukup kapabel ya. Dan ini semua adalah untuk memberikan pemahaman kepada kita sehubungan dalam pelaksanaan pilkada serentak yang termasuk Provinsi Riau pada tahun 2024 ini. Encik tuan-tuan dan puan sekalian, karena ini sangat penting dan perlu kita pahami bersama dan jangan sampai kita salah arah, salah menentukan sikap kita sebagai masyarakat Riau khususnya, tentu kaitan juga pemilu kada seluruh Indonesia. Uh, Insya Allah pemilu kada yang akan dilaksanakan pada bulan November yang akan datang, yaitu merupakan suatu sarana demokrasi ya, yang merupakan bahagian yang tak terpisahkan dengan melaksanakan nilai-nilai demokrasi dalam kehidupan berbangsa di negara kita ini. Nah, demokrasi tetap mengacu kepada nilai-nilai moral dan etika ya. Demokrasi tidak amburadul dan demokrasi tidak main paksaan, tapi demokrasi penuh dengan rasa kebersamaan, rasa persatuan dan kesatuan kita. Nah, di dalam pelaksanaan pemilu kada ini, kita tentu akan memilih kepala daerah, yaitu gubernur, bupati, wali kota. Tentu kita harapkan bagaimana pemimpin-pemimpin kita ke depan ini, pemimpin yang memiliki moral dan etika yang baik, kualitas dan kapabilitasnya diakui, integritasnya, memiliki suatu jejak yang cukup dapat diandalkan dengan pengalaman yang selama ini dalam mengayomi masyarakat dan berbuat untuk kepentingan masyarakat. Sejarahnya itulah kita pada hari ini ingin menggali ya pemikiran-pemikiran dari narasumber kita, dari pakar kita, dan sengaja Tuk Wan Channel mengundang luar biasa Alhamdulillah dengan Ibu Profesor Dr. Siti Zuhroh MA. Beliau ini adalah seorang peneliti ahli utama politik Badan Riset Inovasi Nasional. Dan untuk itu, saudara sekalian, saya akan mengundang beliau untuk dapat kita perkenalkan dengan beliau. Assalamualaikum Bu Zahra. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima Apa kasih kabar Bu? ini Pak Wan Abu Bakar, luar Ya biasa. Bu. Ya. Saya Ini baru apa ini tuh One Channel ya? Tuk Wan Channel Bu. Ya, Ya, jangan ini lupa. pertama kali bagi saya Yang ini. penting Tuk Wan Channel tetap like, share, dan komen, subscribe Bu. Ya. Nah, Wah, luar biasa ini. baik Bu. Ibu kan Ada dokter ini juga ya, dokter ada. Ansor. Baik Bu. Mungkin Ibu baru kenal dengan saya. Saya ini memang di segi umur sudah terlampau tua Bu ya. Dan muda sudah terlewat Bu. Masih muda, masih Saya muda, tua belum belum Pak amat Wan. tua, tapi muda sudah terlewat Bu. Baik Ibu, jadi terima kasih banyak atas kedatangan Ibu pada kesempatan ini. Kemudian juga bersama Ibu, saya mengundang juga seorang pakar kita di Pekanbaru Bu, di Provinsi Riau, yaitu Dr. Muhammad Ansor. Beliau ini dosen Universitas Islam Riau. Assalamualaikum Pak Ansor. Apa kabar Bu Ansor ya? Oh, sehat ya. Dan beliau ini dosen ilmu politik Islam Bu di Universitas Islam Riau. Wah, luar Dan biasa. pada hari ini mungkin beliau nanti akan memberikan juga pemikiran-pemikiran beliau khusus mungkin menyangkut masalah pelaksanaan pemilu kada di Provinsi Riau. Baik Bu yang terhormat, dan kira-kira pandangan Ibu dalam pelaksanaan pemilu kada serentak ini Bu, yang sebagaimana saya katakan tadi mengharapkan merupakan ini instrumen daripada demokrasi dan harus berjalan sesuai dengan etika dan moral, dan tentu kaitannya calon-calon yang diajukan oleh partai politik hendaknya calon-calon yang mempunyai kualitas ya, bukan isi tas Bu, tapi kualitasnya.
Cuma sekarang zaman sekarang ini bukan kualitas tapi isi tas ya. Ini kan suatu fenomena yang rusak ini Bu kalau demokrasi kita lakukan dengan ukur pragmatisme ini. Nah untuk itu kami di Riau ada berapa kabupaten Iya, kalau iya. saya tidak salah Bu ya. Nah kemudian pemilihan gubernur dan sejalannya itu Bu eh, kita melihat pada Pilpres kemarin bagaimana fenomena yang terjadi ya terus terang saja memang sangat kecewa dan ketidakjujuran dan penuh dengan permainan uang di sana sini juga ada yang tertekan dan mempengaruhi segalanya sehingga masyarakat itu dalam bukan tertekan atau istilah saya itu merasa diarahkan lah. Dan ini suatu hal yang perlu kita kaji dalam pemerintahan yang akan datang lagi. Baik Bu, kira-kira pandangan Bu terhadap pelaksanaan pemilu kada sebagai instrumen demokrasi itu sendiri. Silakan Bu Siti Zohra Iya, untuk iya, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. salam. Ini topiknya menarik ya, Pak Wan Abu Bakar mengambil tema tentang pilkada dan apa kepemimpinan ya, Pemimpin daerah ya. kepemimpinan daerah. Jadi pilkada itu adalah suksesi ya, suksesi atau apa ya, arena suksesi untuk di level daerah gitu. Maka disebut dengan pilkada langsung, yaitu dengan semangatnya sebetulnya ini menjalankan sistem demokrasi partisipatoris dari rakyat oleh rakyat untuk rakyat kan gitu. Ceritanya seperti itu. Secara teori seperti itu. Maka rakyatlah yang sebetulnya pemegang kedaulatan tertinggi gitu ya dalam hal ini hak politiknya diberikan untuk memilih calon pemimpin baik itu di provinsi, kabupaten dan kota. Lah, apa artinya? Artinya sebetulnya dengan pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah itu, maka dimungkinkan adanya pilkada langsung oleh rakyat, dipilih oleh rakyat, dengan asumsi gitu ya, bahwa desentralisasi, pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah ini memerlukan kepemimpinan ya, sosok kepemimpinan yang betul-betul membumi. Jadi dianggapnya sosok yang paham betul gitu ya tentang daerahnya, memiliki kualitas, kualifikasi dan sebagainya sehingga ketika rakyat mempercayakan atau diberikan amanah itu oleh rakyat kepada pemimpin baru melalui pilkada langsung itu, asumsinya yang bersangkutan akan mampu mengeksekusi program-program atau dalam secara ini ya dalam pemerintahan itu disebut adalah pemerintahan daerah yang governability kan gitu ya. Mampu mengeksekusi program-program yang memang dibutuhkan oleh rakyat. Itu harapannya seperti itu. Apakah korelasinya positif antara pilkada itu dengan lalu terbentuknya atau terwujudnya satu pemerintahan yang governability tadi itu atau pemerintahan yang good governance yang tata kelola pemerintahannya baik, transparan, lalu juga partisipatif dan akuntabel, gitu ya. Tidak sekedar partisipatif karena bottom up dikehendaki oleh rakyat, tidak sekedar transparan, tapi bisa dipertanggungjawabkan. Maka siapapun yang mencalonkan diri, gitu ya, dan direkrut oleh partai-partai untuk mencalonkan diri, dicalonkan dan diusung, seharusnya yang bersangkutan tadi itu, calon-calon tadi itu memahami betul. Tidak sekedar populer, Pak Wan. Tidak sekedar populer mengikuti pola pikirnya para surveyor itu, gitu ya. Bahwa calon itu harus populer. Apakah kalau populer itu ada korelasi positif, ada kaitannya yang positif dengan kompetensinya untuk mengeksekusi program? Belum tentu. Oh jadi Bu sebentar, sekarang kan tren ini kan adanya apa survei Bu. Jadi Iya, tingkat survei itu dinilai daripada elektabilitasnya kemudian populernya. Ini iya. kan bisa merusak tadi kata Ibu bukan hanya sekedar populer tapi bagaimana korelasinya hubungan dia sebagai pemimpin yang betul-betul bisa
membangun daerahnya yang bertanggung jawab gitu ya. Itu poin besarnya. Jadi Iya. kan kita sudah melaksanakan pilkada langsung itu sejak Juni 2005. Mm, 2005 sekarang ini 2024. Berapa mm, tahun itu sudah? Kan gitu ya? mm, mm. 19 tahun. Iya. 19 tahun kita melaksanakan pilkada langsung, ternyata tercatat ada 1.500 lebih pilkada yang Mm, ada di provinsi, dilakukan bahkan tidak sekali, dua kali, bahkan lebih gitu kan, di kabupaten kota. Lah, dari jumlah yang sebegitu banyak, apa yang terjadi? Kita mm, coba evaluasi secara kritis iya. gitu ya. Itu Mm, menunjukkan bahwa sama sekali tidak ada jaminan dari mekanisme langsung tadi itu mm, dengan terwujudnya gitu ya mm, pemerintahan yang betul-betul gitu mampu memajukan daerah. Lalu kita coba sekarang evaluasi lagi. Berapa persen dari daerah tadi itu kalau sekarang ini jumlahnya provinsi, kabupaten, kota itu 545 gitu ya. mm, Karena ada pemekaran 4 provinsi kemarin di Papua dan mm, kabupaten juga dimekarkan. Lalu mm, jumlah total sekarang ini 545. Dari mm, segitu banyaknya, Pak Wan, hanya mm, kurang dari 10% itu yang mampu melakukan best practices. Jadi praktek mm, baik dalam pemerintahan. Pemda itu dibentuk tidak lain tidak bukan adalah untuk mengurus dan melayani. Kan itu. Jadi ya. kalau Pemdanya tidak mampu melakukan itu, lalu untuk apa untuk ada Pemda? Dia itu Mm, harus mengurus dan melayani rakyat, kan itu. mm, mm, Itu mm, poin besarnya di sana. Itu pelajaran yang kalau mm, teman-teman di IPDN, di pemerintahan itu dapat seperti itu. Sebagai mm, pamong kan gitu. Jadi mengurus dan melayani masyarakat. Dan ada kebutuhan dalam konteks makro Indonesia bahwa dengan desentralisasi dan otonomi daerah dan bahkan melalui pilkada langsung itu mm, diharapkan pembangunan Indonesia dari daerah, membangun mm. Indonesia dari daerah. Kan itu. Iya, iya. Bahkan gitu ya, ada undang-undang desa. Maka dikeluarkan undang-undang Pemda itu, kebetulan kami Mm, ikut dalam perumusan itu di Kemendagri gitu ya. Dikeluarkan undang-undang peraturan desanya, dikeluarkan juga peraturan desanya gitu ya, mm, desa dan pilkadanya. Tidak menjadi satu undang-undang Babon yang kita sebut undang-undang Babon itu undang-undang Pemda. Nah, mm, dengan maksud tujuan agar nanti pilkadanya tertata rapi, desanya yang diberikan dana-dana luar biasa itu juga tertata. Membangun mm, Indonesia dari desa, tidak hanya mm, daerah. Kan itu. mm, Tapi ternyata semangat atau asumsi-asumsi yang positif tadi itu mm. ternyata tidak mudah untuk Dijalankan. dilaksanakan. Banyak distorsi itu. Maka Mm, saya senang membaca tornya Pak Wan mm, Abu Bakar ini bagus ya, mm, bahwa di situ politik transaksional dan vote buying ini adalah kendala atau faktor yang sangat constraining ya dalam mm, kita mewujudkan satu pilkada yang benar, yang mm, betul-betul akuntabel, yang bisa mm, dipertanggungjawabkan, yang semua tahapan-tahapan pilkada tadi itu tidak mm, distortif, tidak menyimpang baik melanggar etika maupun melanggar hukum, tidak seharusnya. mm, Jadi tahapan-tahapan yang dilalui dengan sangat baik tadi itu membuat gitu ya pilkada di daerah ini ikut mendorong peningkatan mm, kualitas demokrasi kita. Maka kita mm. naik kelas. Kan seharusnya seperti Iya, itu. Bukan iya. lalu setelah pilkada kita menyaksikan berapa Mm, banyak kepala daerah yang di OTT gitu kan. mm, Sekarang mm, ini 437 lebih tercatat kepala daerah yang di OTT. Berarti pilkada langsung ini mm, korelasinya minim mm, dampak-dampak positif tadi gitu. Belum lagi nanti mengintrusi birokrasi daerah. Sehingga birokrasi daerah terkotak-kotak menjadi birokrasi yang partisan gitu kan. Nah, ini mm, juga merugikan kita ketika membangun negara supaya maju. Seharusnya birokrasinya kelas dunia gitu ya, tapi direcokin oleh politik praktis yang seperti itu, maka birokrasi ditarik-tarik gitu ya untuk mm, kepentingan politik sesaat, baik di pilkada maupun pilpres. Itu tidak boleh, tidak mm, boleh.
Seperti Singapura, tidak itu. Diharamkan itu. Pemilu-pemilu saja. Jangan Ya, merusak birokrasi. jadi betul-betul terpisah antara apa pemilu dan peran birokrasi ya, tidak Birokrasi boleh, tidak boleh diintervensi secara tidak politik. boleh. Tidak Ya, boleh digunakan baik PNS-nya maupun institusi birokrasinya. Jadi iya, iya. SDM birokrasi tidak boleh dijadikan Mm. katakan tim sukses. Ya, Institusi birokrasi tidak mm, boleh dijadikan katakan sapi perahnya diambilin gitu. Ini yang sejak 2023 ramai ya. Bahkan mm, sejak 2022 kan sudah mulai didengungkan tentang PJ di 271. Lalu mm, kita apa ya, antisipasi mm, untuk tidak terjadi PJ sampai 2 tahun lebih seperti itu. Sementara kepala daerah dipilih secara langsung. Ini tidak fair kan gitu ya. Karena mm, enak banget gitu PJ, penjabat kepala daerah, duduk untuk tahun-tahunan, bukan 3 bulan kan gitu. mm, Bukan mm, 3 bulan, diperpanjang 3 bulan lagi maksimal gitu kan. Itu antara lain lalu ada antisipasi dan ditemukan gitu ya. Dan itu kita bisa baca di Dirty Vote kan gitu. Bagaimana mm, posisi dan peran penting dari PJ ini sebagai katakan quote-unquote tim sukses gitu ya. Untuk mm, memenangkan paslon tertentu dalam mm, Pilpres kemarin. Dan itu akhirnya disampaikan ke publik melalui Dirty Vote gitu ya. Dirty mm, Election kan gitu. Lah ini ya baru pertama kali kita mengalami satu pemilu serentak, 3 pemilu diserentakkan di tahun yang sama. Pemilu mm, legislatif, pemilu eksekutif atau pilpres, dan nanti 27 November adalah pilkada langsung. Serentak mm. di 545 daerah. Jadi kita berdoa jangan sampai terjadi sengketa atau terjadi istilahnya itu konflik dalam pilkada. Bagaimana dengan serentak tadi itu, lalu Ya, ada sengketa atau konflik, bahkan kerusuhan serentak. Ini kan bisa mengancam mm, sila ketiga kita, Pancasila, ya, ya. Persatuan Indonesia gitu. Nah, ini Mm, juga harus dikelola dengan sangat baik, maka memang kita berharap Pilpres yang sudah-sudah katakan menjadi pekerjaan rumah kita untuk membenahi, melakukan perbaikan-perbaikan untuk ke depan tidak boleh lagi melakukan pelanggaran-pelanggaran etika maupun hukum gitu ya. Dan mm, katakan melakukan bahkan politisasi birokrasinya, juga bansosnya, itu kan ada di pemerintahan kan ya, eksekutif. ya, ya. Lah ini yang tidak boleh. Maka kalau pilkada di 545 daerah gitu ya, masih akan melibatkan birokrasi gitu. Katakan melalui 271 incumbent apa penjabat. Ini menurut Mm, saya akan jauh lebih kotor dan lebih nanti akan menimbulkan resistensi yang luar biasa. Jadi mm, kita berharap biasanya ya tradisinya yang sudah-sudah tidak ada apa mm, istilahnya itu presiden sebelumnya bahwa mm. koalisi yang ada di nasional itu diikuti atau paralel ke bawah. Yang Ya, terjadi adalah kohabitasi, gitu ya. oh, Kohabitasi iya. itu tidak sama. Karena apa? Oh, Karakter kekhasan daerah-daerah tidak mm, mensyaratkan ternyata koalisi eh, itu sama persis. Kebutuhan daerah oh. tidak persis sama dengan kebutuhan pilpres, Oh, jadi kan itu? tidak sama, tidak inheren ya dari koalisi Pilpres kemarin dengan Ya, pilkada ya, tidak sama ya. tidak, karena Hmm, memang lain itu nasional, pilpres hmm, gitu kan, ya, dengan 3 pasangan calon lah. Karakter Riau, karakter mungkin Jawa Barat, Jawa Timur, lalu ya. Kalimantan Selatan gitu ya, Oh, Sumatera gitu kan, Sumatera oh, Barat, Papua hmm, itu beda-beda, tidak bisa dipaksa untuk tidak kohabitasi. Yang hmm, terjadi sejak awal itu kohabitasi, tidak sama hmm, ya, koalisinya gitu. Lah ini yang hmm, mungkin agak melegakan kita karena memang variasi tadi itu variatifnya kemajemukan masyarakat daerah, kekhasan, karakteristik masyarakat daerah, kebutuhan potensi masing-masing tadi itu berbeda. ternyata akan memunculkan gitu ya Hmm, kedaerahan-kedaerahan yang khas tadi itu. ya, Jadi yang perlu kita
cermati atau kita khawatirkan adalah bagaimana mencegah sedemikian rupa agar vote buying, politik transaksional itu tidak sangat marak seperti yang terjadi pada Pilpres kemarin. Itu. Ya, Bu. Oke. Oke, Bu. Sementara waktu, Bu ya. Nanti kita minta pendapat Dr. Muhammad Ansor, Bu ya. Sebentar, Bu. Ya, Pak Ansor, Ya, tadi kan jelas betul tuh pandangan Ibu Siti Zohrah kan, bahwa kita ini ingin menampilkan pemimpin di daerah sesuai kondisi daerah dan tidak semata-mata dengan apa namanya itu dengan berpandangan calon itu populer. Enggak ya, ya, ya. elektabilitas tinggi tidak jadi pandangan, tapi kemampuan kepala daerah itu yang dicalonkan oleh partai politik itu betul-betul mampu membawa kesejahteraan masyarakat itu, Pak. Nah, kenyataan ini kita lihat kan eh, riset-riset atau survei-survei yang diadakan diarahkan ke sana ya, siapa yang populer, elektabilitas yang tinggi gitu kan ya. Ini semua kan bisa direkayasa, Pak, Pak Ansar. Bagaimana pandangan Bapak? Iya, terima kasih Pak Wan. Jadi Hmm. menarik tadi yang disampaikan Prof. Siti Zuhro tadi terkait dengan bagaimana pilkada yang akan kita jalankan ini di tingkat daerah. Ada 271 daerah tadi yang disebutkan Hmm. dan antara lain kita akan mendiskusikan tentang bagaimana Riau dalam konstelasi itu. Eh, kita harus memetakan konteks politik di Riau ini dalam tiga ranah sekaligus, saya pikir. Yang pertama, bagaimana posisinya dalam konteks nasional tadi, bahwa pilkada yang akan dilakukan, pemilihan kepala daerah yang akan dilakukan nanti itu pada 2 November itu, itu adalah pilkada yang dilakukan pasca pemilihan presiden, pemilu legislatif Legislatif. yang kemarin. Dan tentu tidak dapat dilepaskan bahwa pilkada itu konteksnya akan dibaca sebagai bagaimana kesinambungan politik nasional itu, dinamika politik nasional yang kita ketahui arahnya itu oleh aktor-aktor politik, partai politik itu akan dibawa ke dalam konteks lokal. Jadi pilkada di level daerah itu tidak dapat dilepaskan dari konteks politik nasional. Yang itu pertama. Yang kedua, dalam konteks politik lokal sendiri, dalam konteks Riau, pemilihan kepala daerah di Riau ini menarik untuk dicermati karena menggambarkan satu konstelasi politik lokal yang pertama berbeda dengan arah nasional. Yang kedua juga di dalam internal Riau sendiri kita akan menyaksikan dinamika pasca 2004 di Riau itu akan berbeda dengan situasi 5 tahun terakhir setidaknya atau 20 tahun terakhir itu. Kalau kita lihat dari itu dalam konteks kepala daerah pilkada dalam konteks pemilu tingkat lokal misalnya bagaimana pasca reformasi legislatif Riau itu warna itu kan selalu konsisten Partai Golkar yang memenangkan di tingkat lokal. Tetapi pemilu 2004 2024 ini dinamika kan lain, berbeda. Riau yang dalam konteks ini dimenangkan oleh katakanlah dalam konteks Pilpres itu pasangan 02, tetapi di legislatif kan berbeda, pemenangnya dan di PDIP. Nah, itu akan mempengaruhi dinamika politik lokal termasuk dalam konteks. Kemudian yang ketiga, membaca Pilkada Riau itu juga kita bisa lihat dari sudut pandang bagaimana dinamika perjalanan politik lokal Riau, politik Riau ini pasca reformasi. Jadi kalau kita lihat dinamika politik lokal ini, Profesor, bahwa Riau punya akar sejarah pada awal reformasi itu gerakan penegasan identitas keriauan. Kita lihat dulu ada KR1, pembentukan Provinsi Riau, kemudian awal reformasi ada KR2. Penegasan kita bacanya sebagai sebuah gerakan penegasan identitas politik Riau. Dan dinamika itu juga tidak dapat kita lepaskan dari yang akan terjadi nanti pada pemilihan kepala pemilihan baik gubernur konteks Riau maupun kepala daerah. Jadi tiga faktor itu berjalin kelindan akan membentuk arah dinamika politik. Tentu ini satu tantangan bagaimana politik yang partisipatoris tadi
politik yang bagaimana momentum pilkada itu adalah eh, kanal bagi pelibatan masyarakat dalam rekrutmen kepemimpinan daerah itu secara maksimal dan substantif. Jadi dengan situasi itu kita menghadapi satu tantangan bagaimana partisipatoris masyarakat substantif dalam menentukan pemimpin di tingkat lokal. Karena itu dalam konteks ini adalah penting untuk bagaimana kesadaran bersama, mengedukasi bersama agar eh, apa pilihan-pilihan politik yang akan disediakan bagi masyarakat itu untuk memilih itu, bagaimana kita dapat menghadirkan rekrutmen kepemimpinan calon-calon pemimpin, calon-calon pemimpin kepala daerah yang betul-betul bagaimana bisa memahami, bagaimana sesuai dengan konteks kebutuhan Oke, lokal. Pak Ansor, itu oke ya, secara teori betul bahwa bagaimana rekrutmen yang dicalonkan itu orang-orang yang kapabel dan mempunyai kemampuan untuk membangun daerah itu sesuai dengan ciri khas. Nah, yang kaitan sekarang kan partai politik ini. Nah, tadi Ibu mengatakan bahwa apa yang terjadi koalisi di pusat itu kan tidak sama nanti dengan koalisi yang terjadi di daerah gitu. Kira-kira pandangan Pak Ansor sekarang bagaimana apanya nih? Apa sih formulasi daripada partai-partai politik nanti yang akan mencalonkan figur itu? Apakah berdasarkan tadi popularitas, apakah berdasarkan isi tas dan sebagainya? Ini Ya, kan juga ya, fenomena ini kita harus berkembang ya, juga di daerah ya. sekarang. Ya, gimana ini? Ya, seperti apa dinamika konfigurasi ini Hmm. ke depan nantinya dalam konteks pilkada Riau ini cukup menarik itu Pak Wan. Eh. Apa kita melihatnya dinamis. Memang saya setuju dengan yang disampaikan Prof. Zuro tadi bahwa dinamika di tingkat lokal pasti tidak akan linear dengan konteks Ya, yang terjadi kemarin dalam konteks Pilpres. ya. Nah, bagaimana di Riau? Ini kita melihat dinamika beberapa waktu terakhir ini, beberapa hari terakhir ini. Eh, tapi saya melihat bahwa efek Pilpres itu sedikit banyak Ada punya rasanya. resonansi. Jadi kemenangan misalnya Pilpres 202 di Riau Hmm. ini tentu akan mempengaruhi terkait dengan bagaimana calon yang dimunculkan dari ini juga mereka akan memunculkan calon yang dari kelompok itu. Terus kemudian tapi itu juga tidak tunggal. Konteks yang itu tidak akan tampil dalam konteks yang tunggal. Karena kalau kita lihat pasangan 02 di Riau itu juga kan punya punya figur-figur yang digadang-gadang. Dan dalam konteks yang seperti itu kita melihat akan ada pasangan-pasangan yang berbeda dengan konteks apa namanya Hmm. konteks konteks Yang tradisional. konteks Hmm. konteks Pilpres kemarin Hmm. koalisinya. Tetapi kita juga harus membaca bahwa dalam konteks ini politik Riau itu kalau kita lihat kemarin Pilpres itu menggambarkan bagaimana dimensi nasionalisme religius itu penting di ini dalam Hmm. perilaku politik masyarakat Riau. Makanya paket-paket pasangan yang memunculkan ini yang berupaya untuk mengkombinasikan antara bagaimana nasionalisme religius itu muncul dalam konteks Riau. Kalau konkretnya seperti apa dari pasangan kita lihat apa beberapa waktu ke depan dinamika. Sekarang ini memang masih sangat cair. Misalnya kita saksikan Hmm. bagaimana Golkar yang sekarang ini Hmm. apa berkomunikasi dengan PKS, Pak PKS juga membuka pendaftaran yang tidak hanya Hmm. di apa dari satu partai ya. Hmm. Kemudian bagaimana Gerindra, Demokrat itu berupaya untuk mengkonsolidasi diri, Hmm. itu kita menyaksikan itu. Tapi arahnya akan seperti apa itu kan belum belum final. Kemudian ini satu hal yang menarik juga tentang bagaimana eh, apa katakanlah PKB yang sebelumnya itu memang selalu muncul dalam kontestasi pemilihan kepala daerah di Riau itu selalu ada ini yang dari PKB. Jadi tidak apa pemilihan selalu dimenangkan oleh Partai Golkar. Tetapi kita menyaksikan bahwa dalam pemilu yang terakhir ini PKB mengalami kenaikan suara yang cukup
Ya. signifikan. Tentu ini akan meningkatkan posisi tawar mereka dalam konteks pilkada, dan ini akan membentuk satu kelompok-kelompok koalisi-koalisi sendiri apa ya yang ini, dan ini arahnya akan kita masih menunggu melihat dinamikanya seperti apa, tetapi tidak jauh dari yang sekarang ini akan sudah kita lihat, kita lihat secara. Oke, terima kasih Pak. Kembali kepada Ibu Siti Zahra. Bu, ini kan perlu juga dikaji ulang, Bu, menyangkut masalah partai politik ini kan yang terlampau dominan, Bu, ya, dalam menentukan figur-figur itu, calon yang akan mereka calonkan itu. Kadang-kadang mempertimbangkan ya aspirasi keinginan masyarakat sendiri misalnya. Masyarakat Riau. Tapi karena ini yang menentukan adalah partai politik, apalagi partai politik kan punya jenjang dari kalau pemilihan wali kota atau bupati ditentukan oleh uh, tingkat kabupatennya, partai politik kabupatennya atau DPD. Kalau kemudian juga melalui DPW, DPD partainya sampai ke pusat nanti. Jadi semuanya ini sentral, Bu. Sentral ini. Jadi sehingga daerah itu tidak punya kewenangan betul untuk menentukan figur dia yang diinginkan oleh masyarakat. Karena lebih dominannya partai politik dengan jenjang tadi itu. Dari bawah sampai ke atas itu. Apalagi gubernur begitu juga ditentukan oleh DPP. Tidak bisa sewenang-wenang saja keinginan masyarakat. Nah, ini akibat daripada kondisi perpolitikan bangsa kita ini dengan politik yang saya katakan itu partai politik sangat dominan sekali. Kadang-kadang tidak mengindahkan aspirasi masyarakat. Bagaimana ke depan Ibu ini? Silakan. Iya, terima kasih. Partai politik ini, Pak Wan, diberikan payung hukum yang kuat di konstitusi kita. Luar biasa itu. Disebut secara eksplisit dalam pasal dan ayatnya. Partai politik lah dan gabungan partai politik yang bisa mengusung, gitu kan, pasangan calon untuk capres cawapres itu. Luar biasa, diberikan kepercayaan otoritas yang tinggi dalam perspektif demokrasi. Tentu siapapun yang diberikan otoritas tadi itu harus juga gitu ya mempertanggungjawabkan. Jadi ada otoritas, ada tanggung jawab. Jadi semakin tinggi otoritas, semakin tinggi tanggung jawabnya. Maka di situ mekanisme public accountability itu harus workable, harus efektif. Bahwa mereka yang punya otoritas tadi itu tidak bisa melenggang begitu saja. Ini ada rakyat yang terus-menerus menyoroti gitu ya, apa yang mereka lakukan. Nah, dalam konteks partai yang diberikan otoritas seperti itu, maka yang kita sedang mungkin sangat concern dengan partai politik kita, setelah tahun 98, lalu pemilu pertama tahun 99, dengan sistem multipartai banyak itu, kita berharap banget waktu itu, partai itu lalu membangun dirinya, melakukan pembangunan dirinya melalui gitu ya, proses kaderisasi, promosi kader yang merit system, kan gitu. Jadi kaderisasi itu betul-betul dilakukan kalau partai tadi itu ingin menjadi partai yang berakar tunjang, gitu ya. Partai jangkar, partai yang memiliki basis massa yang bukan abal-abal, yang konkret, real, kan gitu. Tapi tidak banyak ternyata. Bisa disebutkan tadi itu PDI Perjuangan menang di Riau, kan gitu ya. Di pemilu legislatif saat ini menang, kalau tidak salah seperti itu. Maka ini juga menunjukkan PKS termasuk partai kader itu. Bagaimana promosi kader tadi itu tidak syarat dengan nepotisme dan kolotisme, kan gitu. Jadi betul-betul menggunakan mekanisme tadi itu merit system berdasarkan tentu kualifikasinya. Lalu sebagai rumahnya demokrasi, partai tadi itu melakukan gitu ya apa istilahnya itu fungsi gitu ya, fungsi dirinya, tusinya, tugas pokok fungsi sebagai partai yaitu melakukan kaderisasi, melakukan apa ya istilahnya itu pendidikan kader gitu kan. Lalu bagaimana
literasi juga dilakukan kepada masyarakat, kompetisi kontestasi dilakukan di internal partai, hak otonom kader diberikan, kan itu. Maka di Hmm. situ kader itu akan berkompetisi secara sehat di Hmm. internalnya. Jadi Hmm. ketika mereka partai-partai itu harus berkompetisi di luar, ini Hmm. akan lebih elegan, tidak seperti Hmm. sekarang. Hmm. Lalu Iya, setiap munas kongres calonnya tunggal, ketum iya, calonnya tunggal. iya, Kalau perlu seumur hidup kan gitu. Lalu terjadi suksesi hanya untuk dinasti politik gitu. iya. Nggak Dan kerukuhan lah gitu. kenyataannya Tidak memang terukur. transisional betul, Bu. Kadang-kadang politik kita pada hari ini oleh partai politik, Bu ya. Jadi apa Iya, yang diingin, ya itu yang terjadi gitu. Dan terus terang saja, Bu, mungkin peranan civil society ini, Bu, perlu nggak kira-kira untuk melakukan kontrol secara iya. mendasar? Bisa ada calon yang kita nilai tidak layak, itu bisa kita tolak, kan, Bu ya. Partai politik harus Iya, memaklumi itu ya. civil society kita meskipun tidak terlalu kokoh gitu ya. Ya. Jadi negara yang kuat tadi Pak Wan eh, harus dikawal oleh civil society yang kuat. Apa oh, kemanfaatannya? Supaya hmm, dua kekuatan ini saling empowering, kan gitu. Jadi hmm, antara civil society yang kuat dengan state gitu ya. State and civil hmm, society itu saling empowering. Ketika hmm, saling empowering, state tadi itu negara melalui penguasanya tidak ignoran terhadap rakyat gitu. Karena hmm, mereka merasa dipantengin, dikoreksi kan gitu. Demikian hmm, juga turun ke provinsi gitu ya, hmm, Pemprov hmm, provinsi gitu kan. Itu hmm, juga merasakan hal yang sama. Untuk kabupaten, untuk kota gitu. Maka ketika partai-partai melalui gitu ya, hmm, hmm, institusi yang disebut Dewan Perwakilan Rakyat, mau hmm, baik itu RI maupun di daerah, itu hmm, seharusnya mewakili. Ketika tidak bisa mewakili, maka apa yang terjadi dengan kemarin itu adalah civil society yang teriak. Teriak hmm, banget. hmm, Kampus-kampus gitu kan, ya, melalui hmm, para guru besar dan doktor intelektualnya, hmm, teriak kencang, ya, bahkan ya, ya, sampai nangis kan gitu. hmm, Kenapa etika dilanggar? Kenapa konstitusi kita tidak berwibawa banget gitu ya, hmm, diacak-acak kan gitu. Jadi hmm, ada tanggung jawab moral dari para intelektual, para guru besar tadi itu untuk hmm, mengatakan ini Indonesia sedang sangat tidak baik-baik saja, kan itu. ya, Maka dalam konteks itu civil society diperlukan. Karena hmm, tidak bisa semuanya diserahkan bulat-bulat hanya ya, kepada eksekutif dan legislatif saja. Di situ juga ada cabang lainnya yudikatif. Maka civil society ini baik itu medianya, kampusnya, gitu ya, hmm, guru hmm, besarnya, mahasiswanya, profesional, aktivisnya, ya, LSM-nya, kan gitu, rakyat hmm, luas ini harus terus diliterasi. ya, Ini oh gitu, untuk One ya, channel ya, ini ya, adalah ya, salah satu, gitu kan, ya, ya, arena oh, pemberi literasi tadi itu, politik maupun pemerintahan. Maka ini ya, ya, harus disampaikan dengan sangat membumi, bukan ya, untuk konsumsi elitis, tapi ya, bagaimana membuat bahasa kita dipahami secara hmm, luas. Jadi ini tanggung jawab moral ya, tanggung jawab juga kita sebagai intelektual ya, Dokter hmm, Ansor, hmm, menurut hmm, saya bagaimanapun juga kita ingin ya ketika kita harus memilih langsung tadi itu rakyat memilih itu bukan cuman dikasih ganti uang 20.000 50.000 bukan, hmm, tapi hmm, bagaimana kita sekarang ini memperbanyak pemilih-pemilih cerdas itu, pemilih yang punya alasan mengapa dia memilih calon itu tidak calon yang hmm, lain. hmm, Jadi itu baru hmm, demokrasi partisipatoris kita itu efektif. Kalau tidak, ini cuma julukannya aja, bunyinya hmm, aja demokrasi partisipatoris, ya, pilkada hmm, langsung, pilpres langsung, tapi semua itu sudah diatur oleh elit kan gitu. Jadi ya, sangat elitis, rakyat hanya di fait accompli untuk memilih pilihan hmm, mereka. Lah ini yang hmm, harus mulai disosialisasikan bahwa rakyatlah yang memiliki otoritas untuk memilih calon gitu ya, calon pemimpin kita baik di nasional, provinsi, kabupaten, kota kan gitu, sampai hmm, bahkan desa gitu. Jadi hmm, kita kebanggaan satu negara gitu ya.
tidak hanya memiliki birokrasi yang profesional, netral secara politik, ya, birokrasi berkelas dunia, karena tidak ada negara maju tanpa birokrasi ditopang oleh birokrasi yang qualified, tapi juga rakyatnya ini loh, bahwa demokrasi itu membangun peradaban, Pak Wan. Iya. Oh Jadi iya. peradaban masyarakat ini yang harus dikedepankan. Itu kita boleh tidak kaya masyarakat, katakan ini negara berkembang, tapi bukan berarti rakyat ini bisa diperlakukan apapun gitu ya, termasuk dibeli dengan murah meriah itu. Itu keji menurut saya, zolim itu. Jadi itu yang nggak boleh. Dan itu yang harus disuarakan oleh kita semua. Iya. Bahwa rakyat ini sedang dalam proses of becoming gitu ya. Warga negara Indonesia yang utuh kan gitu. Iya, Jadi iya, iya. bangsa yang beradab. Karena Pancasila kita menyebutkan secara eksplisit gitu kan. Sila kedua itu kemanusiaan yang adil dan beradab itu. Jadi di situ kita berdemokrasi itu membangun peradaban. Lalu tingkah laku, tutur kata kita, tindakan kita ya harus beradab gitu. Apa nyambung gitu ya antara tutur kata dan tindakan. Lah, celakanya Pak Wan dan Dr. Ansor, kita tidak memiliki banyak teladan-teladan yang bisa diteladani oleh masyarakat kita, warga negara kita. Padahal Indonesia jelas sekali negara yang syarat dengan teladan. Iya. Teladannya melalui Ki Hajar Dewantoro, melalui Sudirman, Iya. Mas Sudirman, Para Jenderal. politisi kita dulu Bu ya, kalau kita lihat Bu ya, seperti Pak Nasir, seperti Betul. apa Agus yang Salim. Agus Salim ya, Pak Hatta Iya, yang syarat betul. dengan teladan. Sekarang itu yang sudah tidak apa lagi ya, tidak Iya, nyaris tidak punah, kelihatan. Ya, mudah. kering kita tidak ada teladan. Maka melalui podcast seperti ini adalah ajang untuk memberikan Ya. literasi. Bagaimana kita bangga dengan warga negara sendiri, dengan semua budaya, nilai-nilai budaya yang kita miliki. Ini kan kemuliaan kita. Berdemokrasi kita ini, Pak Wan, Dr. Ansor, kita ini minus, ya, minus apa yang kita sebut dengan Pancasila itu. Jadi kita ini kan sebetulnya harusnya memuliakan nilai-nilai budaya kita, supaya kita Ini tidak kan tercerabut sekarang dari kan akar kita. momen ini Bu perlu kita tadi Bu katakan bahwa ini kan ada momen sekarang peringatan 1 Juni merupakan hari lahir Pancasila. Kayak kemarin kami sudah diskusikan juga Bu Iya, dengan Pak TB Masa Jafar, yaitu pun iya, terjadi perbedaan 1 Juni itu apakah benar lahirnya Pancasila atau yang benar itu adalah ketetapan tanggal 8 Agustus ya. Ini itu semua, tapi sejauh mana nilai-nilai Pancasila ini dijalankan baik oleh pemerintah, oleh masyarakat kita sekarang Bu. Ini juga ya. Kalau Pancasila itu sudah menjadi acuan kata Ibu tadi itu, ya sudah jelas kita akan iya. menjadi negara yang betul-betul Iya, menjadi way of maju life gitu. kita kan. Iya, iya, iya. Iya, menjadi, tidak mungkin Indonesia tanpa Pancasila bukan Indonesia. Jadi Iya. maka kita harus berkonsisten. Lah, konsistensi itu kan harusnya ditunjukkan oleh para, tentu Oh, gitu ya, elit iya, kita, para eh, pengurus negara. Jangan iya. sampai negara ini salah urus gitu loh Pak Wan, ya kan? Jangan salah urus hanya karena lalu ngurusnya itu ala kadarnya kan gitu. Tidak Iya. bisa. Ini negara besar dengan jumlah penduduk yang besar. Negara ini siap take off gitu ya, Hmm, dengan hmm, sumber-sumber yang kita miliki, bukan dieksploitasi gitu kan, atas nama hmm. seolah-olah negara, tapi kemana hasilnya kan gitu. Iya, Kalau kemiskinan, jumlah penduduk miskin kita, pengangguran kita masih tinggi gitu kan, stunting iya. juga masih di mana-mana, tidak hanya di satu daerah, hampir menyebar di banyak daerah. Ini kan berarti ada satu kekhawatiran di mana indeks kebahagiaan kita itu tidak tercapai gitu ya. Yang ada misery index, indeks kesengsaraan kan gitu. Nah, ini Oke juga Bu, ya. luar biasa Bu, luar biasa Ibu Ya, ini pandangan. Mungkin terakhir Pak Ansor, ini tantangan untuk Riau Pak Ansor. Ya ini sebagaimana kata Ibu tadi itu ya kita kan pilkada ini betul-betul bisa melahirkan suatu pemimpin ke depan ini yang bisa membawa perubahan dan kemajuan bagi Riau kan. Bukan sebaliknya, yang mesejahtera itu adalah pemimpinnya, tapi rakyat tetap miskin gitu kan. Jadi ini merupakan acuan juga dan tadi dibilang Ibu peranan daripada
civil society juga sangat penting, apalagi kampus itu kan, Pak Ansor ya, untuk berperan dalam hal ini. Kira-kira bagaimana pandangan Iya, Anda? saya sangat sepakat sekali tadi yang dikatakan bahwa perlu penguatan civil society kita dalam konteks pada bagaimana apa yang hilang dari Pilpres kemarin itu tidak kembali hilang dalam Pilkada yang kemarin. Jadi persoalan pada bagaimana regulasi kita itu diapakan dalam konteks pilkada untuk dalam pilpres kemarin itu bagaimana itu tidak terulang lagi. Penguatan civil society itu diperlukan. Instrumen-instrumen penguatan civil society itu bagaimana kita bersama melakukan pengawalan terhadap itu. Betul, perguruan tinggi itu perlu dikuatkan agar bagaimana dia punya peran yang masif dalam mengawal proses-proses politik yang seperti itu. Dalam cara yang seperti itulah saya pikir kita akan bisa mendapatkan pemimpin yang terbaik untuk itu. Tentunya partai politik juga harus kita dorong, kita dorong untuk pada bagaimana bisa memperkuat, menyerap aspirasi masyarakat, karena memang seperti itu. Partai politik itu punya wewenang otoritas yang sangat kuat sekali dalam proses rekrutmen politik, dan kita terima itu. Itu konstitusi kita, itulah identitas kita. Tetapi pada bagaimana partai politik punya kekuatan untuk memilih pemimpin-pemimpin terbaik yang ingin ditawarkan pada proses-proses politik, dan peran kita di situ bekerja sama, berkolaborasi dengan berbagai pihak agar bagaimana demokrasi kita itu sebagai kanal untuk memilih pemimpin yang terbaik untuk Indonesia, untuk kepentingan. Oke Pak Muhammad Ansor, kemudian terakhir Bu, ini khusus Riau ini kan Ibu tahu, Riau ini kan kemelayuan Bu. Ini kan masyarakat yang Melayu. Dan lagi pula Riau ini kan daerah yang sangat strategis ya, dengan Malaysia, apalagi dengan satu rumpun lah ya, Malaysia, Singapura, Thailand itu. Nah kemudian potensi Riau cukup besar selama ini, memberikan kontribusi migas dulu Bu ya, sekarang sawit, sekarang ini kemudian tambang ini. Kira-kira pandangan Ibu ke depan nih, ya kita menentu orang, figur bagaimana menurut pandangan Ibu Riau itu betul-betul terangkat kemajuannya ke depan Bu, dalam daerah yang sangat potensial ini. Lagi, Bu. Ya, Pak Wan, ini pertanyaan yang sangat menarik menurut saya, karena ternyata ini ketika kita meneliti dan sebagainya, saya ini peneliti ya, jadi bukan ansi dosen gitu. Itu menunjukkan sistem ya, biasanya kalau di negara maju, sistem itu pemimpin itu mengikuti sistem. Jadi sistem yang sudah established itu siapapun masuk harus mengikuti. Di Indonesia tidak cukup. Sistem saja tidak workable. Maka pemimpin yang lebih dominan. Mengapa satu contoh tadi itu tidak banyak daerah-daerah meskipun sistemnya sama, yang maju kan tidak sama rupa-rupa. Dalam konteks Rio, saya melihat memang ini sudah saatnya. Rio ini bagian dari daerah penelitian saya lama sebetulnya. Di Rio ini saatnya sekarang itu sudah take off. Jadi memerlukan sosok pemimpin pembaharu, inovator, ya, kreatif, inovator gitu ya, dan tipe yang mampu melakukan transformasi. Jadi ciri pemimpin yang transformatif ya, profetik gitu ya, mungkin terlalu ideal kalau profetik, tapi paling tidak statementship, local statementship gitu. Ada keperpihakan yang luar biasa terhadap Rio. Karena Rio ini akan bersaing tidak hanya dengan daerah-daerah sekitar, tapi dengan bahkan Singapura gitu ya, karena dekat sekali kan gitu. Dulu ada si Jori kan gitu ya, ada TGT gitu. Maka itu yang harus dimunculkan kembali. Jadi peran sosok dari pemimpin dengan kepemimpinannya itu Pak Wan, kalau menurut saya sangat diperlukan, maka mulai sekarang bisa disimulasikan melalui corongnya adalah media. Jadi civil society dan hand in hand dengan kampus seperti Dr. Ansor ini gitu ya, menyuarakan bahwa ini saatnya Riau itu take off gitu
untuk berkompetisi dengan daerah lain yang dalam dalam hal ini adalah memanfaatkan, mengkapitalisasi semua sumber-sumber yang dimiliki itu betul-betul untuk kemakmuran rakyat lokal kan gitu. Nah, ini Iya. bagus sekali kalau itu akan nantinya ternyata akan ada muncul gitu sosok-sosok yang betul-betul inovator nantinya. Inovator Hmm. menghadirkan inovasinya, berkolaborasi dengan sangat luas gitu ya, Hmm. mampu adjust dan agile gitu ya, dengan Hmm. birokrasi dan sebagainya. Dan ini yang akan membawa nanti betul-betul ya apa ya, pemimpin sebagai leverage factor, faktor pengungkit gitu ya. Rio itu betul-betul take off ya, mampu Hmm. berkompetisi dengan daerah-daerah lain dan mampu kembali menjadi klaster ekonomi baru gitu loh. Mas, Ini yang iya, iya. sangat sangat memungkinkan dan prospektif menurut saya. Tinggal sekarang bagaimana mengawal agar kemunculan itu diberikan gitu ya. Saat ini itu nuansanya karena Agustus kan, Juni, Dan Juli itu harus dikencangkan minggu awal iya, ini. Harus iya. dikencangkan 2 minggu ini supaya Hmm. partai baru ngeh gitu. Jadi Hmm. partainya harus di fait accompli gitu ya oleh civil Iya, iya. society untuk Hmm. mengikuti kriteria, punya Iya. integritas, punya kompetensi gitu ya, dan Hmm. betul-betul punya nantinya mampu berdedikasi untuk Riau gitu. Iya. Luar biasa Bu, Ibu menyampaikan ini luar biasa dan mudah-mudahan ini menjadi satu apa pemikiran kami lebih lanjut nanti terhadap pemikiran apa Ibu sampaikan itu dan kemudian kami melihat memang benar bahwa dalam konteksasi sekarang ini dalam pilkada ini masih belum nampak ya kecuali partai politik ya yang lebih dominan dalam Iya, iya, menentukan orang-orang yang akan akan yang dicalonkan Bu ya. Tapi betul. itu semuanya itu tergantung kepada apa nanti. Tergantung kepada ya terus terang saja Bu. Ini kan memang benar bahwa pemilu kada itu figur harus memiliki satu kekuatan ya. Iya, Kekuatan baik di segi kemampuannya sendiri melakukan lobby betul. dan pendekatan dengan masyarakat juga. Ya Iya. tak kalah penting juga. Dan sekarang Ibu sama tahu lah ya. Partai politik memandang orang ini punya modal tak ini. Ini yang Iya, menjadi persoalan kita iya. Bu itu. Iya, Uh, bagi partai memang punya prospek menang nggak kan gitu. iya, Maka iya, diikuti, dikawal ya untuk iya. tidak mengatakan cawe-cawe lah, civil Iya, society cawe-cawe gitu dalam iya, mengarahkan supaya yang muncul itu betul-betul adalah bottom up kan gitu ya. iya. Orang yang tepat gitu supaya tidak terjadi OTT-OTT yang lain gitu. Hmm. Oke Bu, terima kasih Bu, Bu Siti Zohra. Mudah-mudahan Ibu Ya, sehat selalu. terima kasih ini. Dan nanti suatu waktu mungkin saya akan mengundang beberapa akademisi. Nanti mungkin Ibu bisa juga nanti memberikan sharing pemikiran Ibu ya, beliau ke depan Bu ya. Silakan Pak Dan saya Wan. sudah bilang dengan Pak Ansor, perlu kita adakan diskusi dengan Iya, dunia kampus Bu ya, untuk iya, mengangkat beliau ke depan ini. Terima kasih silakan. banyak Bu. Ya, terima Terima kasih kasih. banyak. Ya, ya. Baik, Saya Cincin, potong tuan-tuan ini. yang saya hormati, demikianlah perbincangan kita dengan Ibu Profesor Dr. Siti Zohra dan Muhammad Ansor dalam menghadapi pemilu kada 2024 yaitu menyangkut kepemimpinan ke depan. Mudah-mudahan ini semua menjadi bahan masukan mikir bagi masyarakat Riau khususnya dan untuk Indonesia pada umumnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.